Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Ibu Dinda dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4, gangguan suasana hati atau mood, yang mengambil tema gangguan bipolar. Kelompok kami terdiri dari Dede Nuni Altia, saya sendiri, dan rekan saya, Sahana Arzia. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu gangguan bipolar? Nah, gangguan bipolar adalah salah satu bentuk gangguan suasana hati yang berubah-ubah secara signifikan dan ekstrim pada penderitanya. Hal tersebut terjadi karena kondisi suasana hati penderitanya dapat berganti secara tiba-tiba antara kondisi baik atau sangat bahagia, yaitu dinamakan mania, dan buruk atau kesedihan dinamakan depresi. Berada pada tingkat yang berlebihan dari batas kewajaran. Bipolar ini memiliki dua tipe yang dibedakan dari MDD, yaitu bipolar tipe 1 dan bipolar tipe 2. Selanjutnya, dia akan dipaparkan oleh Syahna. Sebelum masuk ke penyebab gangguan bipolarnya, aku mau jelasin dulu perbedaan bipolar 1 sama bipolar 2. Jadi tadi kan dibedakan dari MDD. MDD itu Major Depressive Disorder atau yang biasa kita sebut itu depresi mayor. Nah, jadi pada bipolar tipe 1 itu terdapat episode manik dan depresi. Dan pada bipolar tipe 2 itu terdapat episode hipomanik dan depresi. Nanti penjelasan terkait episode-episode bipolar bakalan aku jelasin setelah penyebab gangguan bipolar. Kalau di buku Huli, penyebab gangguan bipolar itu ada dua. Yang pertama itu faktor biologis sama faktor psikologis. Nah, yang faktor genetik sama neurokimia itu salah satu contohnya termasuk pada faktor biologis dan faktor lingkungan ini termasuk pada faktor psikologis. Jadi, pada faktor genetik ini menyumbang sekitar 80% dari kondisi tersebut. Meskipun ada anggota keluarga yang mengidap gangguan bipolar, bukan berarti anggota keluarga lainnya pasti akan mengalami hal yang sama. Terus ada faktor neurokimia, yaitu terdapat 3 zat kimia yang sangat penting, antara lain norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Ketidakseimbangan biokimia di otak menyebabkan seseorang rentan terhadap gangguan mood seperti gangguan bipolar. Nah, ini dua ini salah satu contoh yang termasuk faktor biologis ya teman-teman. Kalau di buku Huli itu sebenarnya masih ada contohnya kayak hormonal, terus neurofisiologis, neuroanatomis, dan pengaruh ritme biologis. Nah, kalau yang faktor lingkungan ini termasuk pada faktor psikologis, yaitu adanya peristiwa tertentu dalam kehidupan seseorang dapat memicu munculnya gangguan suasana hati, seperti adanya pengalaman traumatis yang dirasakan. Nah, kalau di faktor psikologis itu ada faktor psikologis lainnya. Maksudnya itu misalnya orang itu mempunyai kepribadian neurotisme. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu penyebab gangguan bipolar, kayak gitu. Lanjut. Nah, prevalensi karena bipolar sendiri ini kan dibagi menjadi dua tipe ya. Jadi prevalensinya juga ada dua. Kalau bipolar tipe 1 itu prevalensi seumur hidupnya pada pria dan wanita itu sekitar 1,1 banding 1. Jadi lebih besar pria ya kalau pada bipolar tipe 1 ini. Kalau bipolar tipe 2 itu pediatrik sulit untuk ditetapkan. Jadi di DSM-5 itu bipolar tipe 1, tipe 2, sama bipolar tidak ditentukan lainnya menghasilkan tingkat prevalensi gabungan 1,8% dalam sampel komunitas AS dan non-AS. Jadi pada bipolar tipe 2 ini digabung ya teman-teman, gak kayak bipolar tipe 1, dia kan udah ada prevalensi tetapnya nih seumur hidup. Jadi kalau bipolar tipe 2 itu dia gabungan kayak gitu. Lanjut, Nah, hasil wawancara dengan psikolog. Bipolar adalah kondisi seseorang mengalami mood dengan 3 fase yang berbeda, yaitu melibatkan 2 kutub yang bertentangan, yaitu depresi atau rendah, mania atau tinggi, dan satu lagi hipomanik, dengan penyebab bersifat multifaktor.
Nah, pada fase manik adalah kondisi di mana seseorang memiliki energi yang tinggi dan tidak diketahui penyebab signifikannya, sehingga mengganggu keberfungsian hidup seseorang. Nah, jadi di sini contohnya kayak misalnya seseorang itu ada di fase manik, dia tuh misalnya contohnya dia memiliki perilaku impulsif buying. Nah, jadi si impulsif buying-nya itu dia tidak terkontrol nih. Misalnya dia kayak impulsif itu kan berarti dia membelanjakan sesuatu gitu ya, tapi secara berlebihan sampai nggak kekontrol gitu. Nah, ini juga mengganggu keberfungsian hidup seseorang. Pada fase ini bisa dikatakan manik ketika seseorang mengalami simptom sekitar 7 hari. Kalau simptomnya itu ada ya di buku DSM, di situ lengkap. Dan ini seseorang bisa dikatakan manik ketika mengalami simptomnya selama 7 hari, jadi kayak gitu. Terus fase depresi, kondisi di mana berkurangnya energi seseorang dan kemungkinan penyebabnya bisa diketahui ketika seseorang merasakan hal yang tidak menyenangkan dan mengganggu keberfungsian hidup seseorang. Jadi kalau misalnya pada fase depresi itu, kayak misalnya orang itu menjadi lesu, terus kayak dia merasa tidak berharga, terus mengurung diri di kamar, itu kan mengganggu keberfungsian hidup seseorang ya teman-teman. Jadi dia tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya kayak gitu. Terus pada fase ini bisa dikatakan depresi ketika seseorang mengalami simptom ini sekitar 2 minggu. Terus fase hipomanik, kondisi di mana seseorang memiliki energi yang cukup tinggi dan tidak diketahui penyebab signifikannya, tetapi tidak mengganggu keberfungsian hidup seseorang. Nah, bedanya manik dan hipomanik ini, kalau misalnya manik, tadi kan dia mengganggu keberfungsian hidup seseorang ya. Kalau yang hipomanik ini, dia memiliki energi yang cukup nih, tetapi tidak mengganggu keberfungsian hidup seseorang. Misalnya kayak tadi dia impulsif buying nih kalau misalnya ada di episode manik. Tapi dia tuh masih bisa mengkontrol loh impulsif buying-nya, dia itu masih sadar kalau misalnya apa ya, masih bisa mengkontrol impulsif buying-nya kayak gitu. Terus pada fase ini bisa dikatakan hipomanik ketika seseorang mengalami simptom ini sekitar 4 hari. Ya, jadi orang bisa dikatakan hipomanik itu ketika dia mengalami ini udah 4 hari gitu. Nah, ini gambaran terkait fase-fase pada bipolar. Seperti yang tadi yang aku udah jelasin, jadi fase manik itu tinggi dan fase depresi itu rendah. Makanya aku bikin gambaran fase manik itu ada di sebelah kanan dan fase depresi itu ada di sebelah kiri. Nah, ini teman-teman kenapa hipomanik di tengah? Karena hipomanik itu kan tadi ya, dia tuh punya energi yang cukup tinggi tapi tidak mengganggu keberfungsian hidup seseorang. Makanya dia ada di antara fase normal sama fase manik gitu ya. Karena di sini ada notes-nya, rentang antara normal sampai manik dan normal sampai depresi adalah sama. Nah, yang maksud sama ini adalah sama-sama mengganggu keberfungsian hidup ya teman-teman. Jadi kan kayak tadi fase depresi dia mengganggu keberfungsian hidup seseorang, yang fase manik juga dia mengganggu keberfungsian hidup seseorang. Kayak gitu. Boleh dilanjut, Man? Selanjutnya, hasil wawancara dengan subjek gangguan bipolar. Menurut subjek, ia merasa sudah mengalami gejala-gejala yang dirasakan pada saat SMA seperti selalu menangis, merasa tidak memiliki siapa-siapa, tidak memiliki ruang aman, bahkan subjek sampai takut bertemu dengan orang lain yang menyebabkan subjek mengisolasi dirinya dalam kamar, melakukan hal-hal yang berbahaya seperti melakukan cutting berkali-kali, melewati jam makan, dan meminum atau asupan makanan yang subjek konsumsi itu tidak baik untuk kesehatannya. Seperti subjek selalu mengkonsumsi mie instan dan meminum air keran dengan tujuan agar fisiknya sakit dan meminum obat dengan dosis yang sangat tinggi. Menurut subjek yang sudah didiagnosa oleh psikiater pada pertemuan pertama, salah satu penyebabnya yaitu trauma masa lalu yang disebabkan oleh pola asuh orang tua yang permisif.
Subjek merasa dalam ruang lingkup keluarganya, ia selalu dibanding-bandingkan. Tidak pernah didengar pendapatnya, bahkan keluarganya mendatangkan ahli spiritual untuk menyembuhkan subjek dan melabelkan subjek dengan sebutan orang aneh. Menurut subjek, ia melakukan hal-hal yang membahayakan untuk dirinya berlangsung kurang lebih selama 1,5 bulan dan dilakukan setiap hari. Sehingga hal ini sangat mengganggu kegiatan sekolah, menjadi tidak fokus mengerjakan tugas yang diberikan, dan mengabaikan sekolahnya. Saat didiagnosa oleh psikiater, subjek diberi 6 jenis obat yang harus dikonsumsi sehari 3 kali. Menurut subjek, obat yang diberikan menimbulkan efek selalu mengantuk dan ketika bangun ia lapar. Pada fase depresi, subjek merasa tidak berguna, useless, dan merasa semua permasalahan yang ada di sekitarnya adalah tanggung jawab subjek, termasuk respon orang lain terhadapnya, dan subjek selalu melakukan hal-hal yang membahayakan untuk dirinya sendiri. Pada fase manik, subjek merasa memiliki banyak energi. Pikirannya dipenuhi dengan banyak rencana, ingin melakukan atau merancang sesuatu. Dan subjek menjadi lebih banyak berbicara, bahkan bisa menjadi orang yang humble atau oversharing pada orang-orang sekitar seperti kepada dua teman dekatnya. Sehingga hal ini mengganggu pada waktu istirahat dan jam tidurnya berkurang, lalu subjek harus meminum obat tidur. Pada kondisi saat ini, subjek lebih lega, bisa mengontrol diri dan mood sehingga subjek bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Pada kondisinya saat ini, subjek lebih mengekspresikan emosinya dengan cara katarsis seperti mendengarkan lagu. Lalu di sini ada faktor-faktornya. Yang pertama, faktor resikonya karena pola asuh orang tua yang permisif, pengalaman traumatis, dibanding-bandingkan, dan tidak pernah didengar pendapatnya. Lalu ada faktor suffience, merasa sedih, putus asa setiap hari, berulang kali melakukan percobaan bunuh diri, banyak bicara, dan tidak bisa tidur karena sangat berenergi. Lalu ada faktor protektifnya, subjek pergi konsul ke psikiater, subjek menjalin hubungan baik dengan kedua temannya, subjek pernah tinggal di rumah saudaranya sementara yang berada di luar kota. Cukup segini dari pemaparan materi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan tanyakan di grup. Terima kasih.